Pernah dengar cerita yang aneh banget nggak? Anehnya tuh sampai bikin kita mikir, ini beneran apa cuma karangan sih? Nah, hari ini kita bakal bahas salah satunya. Sebuah kisah dari awal mula zaman yang melibatkan raksasa, penyihir, dan juga para cendekiawan. Kedengerannya kayak plot film fantasi ya kan? Tapi percaya deh, ini adalah inti dari sebuah legenda kuno yang cukup populer. Nah, tugas kita sekarang adalah membedah ceritanya untuk memisahkan mana yang mitos dan mana yang fakta. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Sosok putri Nabi Adam yang konon katanya terlupakan. Namanya Unuk. Menurut legenda ini, dialah awal dari semua kekacauan yang terjadi. Legenda ini menggambarkan Unuk sebagai sosok yang, ya, aneh banget sejak lahir. Dia lahir sendirian, nggak kembar kayak saudara-saudaranya yang lain. Fisiknya juga digambarkan sangat gak biasa. Punya 2 kepala, total 20 jari tangan, dan kuku yang panjang melengkung. Seolah-olah dari awal udah ada pertanda buruk gitu. Ceritanya berlanjut setelah Nabi Adam wafat. Nah, di tengah suasana duka, legenda menyebut kalau setan melihat sebuah kesempatan. Dia menciptakan musik pertama di dunia, tujuannya untuk menawarkan hiburan yang melenakan. Dan bagi Unuk, inilah titik balik dalam hidupnya. Nah, disinilah jalan hidup Unuk berubah total. Terpikat sama alunan musik tadi, dia nekat ninggalin keluarganya yang taat di atas gunung, lalu turun ke lembah. Di sana, dia gabung sama kaum pemberontak yang hidup dalam musik dan tarian yang dianggap terlarang. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Karena merasa penampilannya ini nggak menarik, Unuk disebut-sebut memakai ilmu sihir untuk menggoda para pria. Ini menjadikannya wanita pertama yang melakukan hal itu. Lewat sihir inilah, dia akhirnya terlibat dalam pergaulan bebas sampai hamil di luar nikah. Jadi dia digambarkan sebagai pelopor banyak dosa besar. Kalau kalian pikir cerita tadi udah liar, tunggu dulu sampai dengar kisah tentang anaknya, Auj. Sosok raksasa dengan cerita yang jauh lebih mustahil. Legenda ini bilang kalau Auj hidup selama 4.500 tahun. Bayangin, dari sebelum zaman Nabi Nuh sampai ketemu zaman Nabi Musa, rentang hidup yang ya jelas-jelas mitologis banget kan? Soal ukurannya, ini lebih gila lagi. Diceritakan pas banjir besar di zaman Nabi Nuh, air bah yang menenggelamkan dunia itu konon cuma setinggi lututnya. Makanya Auj bisa selamat padahal dia ada di luar Bahtera Nuh. Kematiannya pun gak kalah epik. Jadi, Auj ini diceritakan mau menghancurkan pasukan Nabi Musa dengan cara mengangkat gunung. Tapi, atas izin Tuhan, datang seekor burung hut-hut yang melubangi gunung itu. Sampai akhirnya gunung itu jatuh dan mengalungi leher Auj. Nah, pas dia terjebak itulah, Nabi Musa melompat dan memukul mata kakinya, merobohkan sang raksasa untuk selamanya. Oke, kita sudah dengar legenda yang luar biasa ini. Ada raksasa, penyihir, pertempuran epik. Tapi sekarang saatnya kita berhenti sejenak dan bertanya, dari semua cerita fantastis ini, apa beneran ada buktinya? Atau jangan-jangan ini cuma dongeng? Nah, sekarang kita masuk ke bagian analisisnya. Apa kata para cendekiawan Islam yang sudah meneliti kisah ini dari generasi ke generasi? Mari kita lihat putusan mereka. Dan inilah jawabannya. Salah satu sejarawan paling dihormati dalam Islam, Ibnu Katsir, ngomongnya lugas banget. Beliau menyebut kisah ini sebagai sebuah kebohongan, sebuah rekayasa. Kenapa? Karena ceritanya bertentangan langsung dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi, bukti apa sih yang bikin para cendekiawan ini begitu yakin? Yuk kita bongkar 3 kontradiksi utama antara legenda ini dengan sumber-sumber yang otentik. Kontradiksi pertama soal banjir besar. Legenda bilang, Auj yang seorang kafir bisa selamat. Padahal, Al-Quran itu jelas banget di surat Asy-Syu'ara. Setelah Nabi Nuh dan para pengikutnya diselamatkan di dalam Bahtera, ayatnya bilang, yang lain, yaitu semua orang kafir, semuanya ditenggelamkan. Gak ada pengecualian. Kedua, soal garis keturunan manusia. Legenda ini seolah bilang kalau Auj ikut melanjutkan keturunan manusia. Tapi Al-Quran lagi-lagi menegaskan di surat Asy-Syaffat bahwa hanya keturunan Nabi Nuh yang selamat untuk meneruskan peradaban. Ini secara langsung menyingkirkan kemungkinan adanya penyintas lain di luar Bahtera. Dan kontradiksi ketiga, ini soal ukuran. Ada sebuah hadis sahih yang menyatakan bahwa Nabi Adam adalah manusia tertinggi sekitar 60 hasta. Dan sejak saat itu, postur manusia terus berkurang. Nah, ini secara teologis bikin keberadaan raksasa seperti Auj yang digambarkan jauh lebih tinggi dari Nabi Adam jadi mustahil.
Terus, kalau ceritanya bohong, asalnya dari mana dong? Para cendekiawan seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah punya dugaan kuat. Kisah semacam ini kemungkinan besar sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang ingin mengejek para nabi. Caranya, ya dengan menciptakan narasi fantastis yang gak masuk akal untuk merusak citra ajaran mereka. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Jelas, ini lebih dari sekedar cerita aneh tentang raksasa dan penyihir. Pada akhirnya, kisah Auj bin Unuk ini jadi pengingat yang sangat kuat tentang pentingnya verifikasi. Sebelum kita menerima sebuah narasi, apalagi yang menyangkut keyakinan, sangat penting, bahkan wajib, untuk selalu membandingkannya dengan sumber-sumber utama yang otentik. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, kalau kita bisa menerapkan cara berpikir kritis ini pada sebuah legenda kuno, gimana kalau kita coba terapkan juga pada cerita-cerita lain di hidup kita? Kira-kira cerita apa saja ya yang mungkin selama ini kita percayai begitu saja tanpa bertanya? Coba renungkan. Terima kasih sudah menyimak.